Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan kajian kita, kajian Kitab Tauhid, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab ke-12 dan juga bab ke-13. Bab ke-12 kita akan membahas tentang nazar, dan bab ke-12 kita akan membahas tentang isti'adzah. Oke, baik. Sebelum kita mulai membahas tentang nazar, kita akan membahas sedikit tentang eh, hakikat dari nazar beserta juga macam-macamnya. Hakikat dari nazar, untuk catatan ini ada sebenarnya di bab ke-11 di PDF yang telah kita kirimkan pekan yang lalu. Di sana di akhir dari PDF, di akhir dari modul yang kita share, ada pembahasan tentang nazar beserta macam-macamnya. Di halaman keempat, ya halaman terakhir. Nazar secara bahasa, dalam bahasa Indonesia maknanya adalah kewajiban, ya. Seseorang mewajibkan atas dirinya sesuatu. Itu arti nazar secara bahasa. Adapun secara syar'i, maka makna dari nazar adalah seorang mukallaf mewajibkan atas dirinya sesuatu yang asalnya bukan wajib dalam rangka untuk ibadah. Seorang mukallaf, yaitu yang baligh dan berakal, mewajibkan atas dirinya sesuatu yang asalnya bukan wajib, ya. Sesuatu yang asalnya bukan wajib. Contohnya dia bernazar untuk menyembelih kambing misalnya. Kalau dia lulus CPNS atau lulus kuliah, atau lulus diterima di universitas tertentu, atau lulus diterima di perusahaan tertentu, dia bernazar untuk tasyakuran, yaitu menyembelih seekor kambing. Itulah yang disebut sebagai nazar, ya. Menyembelih kambing tidaklah wajib, ya. Tidaklah wajib asalnya. Namun ketika dia bernazar, apabila saya telah mencapai sekian sekian sekian, saya akan melakukan nazar potong kambing. Maka ketika itu dia pun menjadi wajib untuk melakukannya apabila tujuannya telah tercapai. Baik, itu gambaran secara umum tentang nazar. Kemudian macam-macam nazar. Nazar untuk Allah, ya, ada dua macam. Nazar ada dua. Pertama, nazar untuk Allah lillahi ta'ala, yaitu yang bermakna ibadah. Yang kemudian yang kedua, nazar untuk selain Allah, dan hukumnya adalah syirik akbar. Baik, kita bahas dulu yang pertama, yaitu nazar untuk Allah. Dan ini pun juga ada dua macam. Yang pertama nazar khusus, dan yang kedua nazar umum. Kita mulai dari umum terlebih dahulu. Nazar umum yaitu semua perbuatan seorang muslim. Semua jenis amal ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim itu termasuk dari bagian nazar secara umum. Karena pada hakikatnya seseorang yang telah masuk ke dalam agama Islam, maka dia komitmen
Dia telah berjanji kepada dirinya sendiri untuk menjalankan perintah-perintah Allah, amal soleh, ketaatan, dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah, dosa-dosa dan maksiat. Itulah nazar secara umum. Adapun nazar secara khusus, yaitu bernazar sesuatu yang spesifik. Dan inilah yang sering dikaji dalam kajian ilmu fikih. Maka apabila seorang telah bernazar, telah diucapkan wajib baginya untuk menjalankan nazar tersebut. Ya. Jika tidak, maka dia berdosa dan wajib untuk membayar kafarah, yaitu denda, denda yang telah disyariatkan, ya, yaitu berupa amalan-amalan tertentu. Baik, untuk nazar jenis ini yang wajib untuk dijalankan ada beberapa jenis. Yang pertama apabila dia bernazar untuk melakukan suatu ketaatan. Contohnya dia bernazar melakukan puasa Daud. Ya, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, atau bernazar untuk menyembelih kambing kemudian dibagikan kepada orang-orang, atau bernazar untuk berpuasa Senin Kamis, atau untuk sholat malam dan lain sebagainya. Ya. Dia berkata, ya, berjanji kepada dirinya, ya Allah, apabila saya telah lulus sekian sekian sekian, maka saya akan melakukan amal ibadah tersebut. Maka nazar itu hukumnya wajib, wajib untuk dikerjakan. Dan bila tidak dikerjakan, maka berdosa dan wajib membayar kafarat. Baik. Inilah yang sering dilakukan, ya. Nazar ketaatan untuk melakukan suatu ibadah ini yang sering diucapkan oleh kaum muslimin. Kemudian yang kedua yaitu nazar kemaksiatan. Ini jarang terjadi, ya. Ya. Jarang kaum muslimin bernazar untuk melakukan kemaksiatan. Contohnya yaitu mengadu domba, atau misalnya ya Allah, apabila saya lulus, ya, masuk kerja, ya, keterima di kerjaan, maka saya akan minum-minum, ya, minum khamar, mabuk-mabukan dan semacamnya. Maka hal itu haram dikerjakan, ya. Haram dikerjakan dan wajib digugurkan dengan kafarat, membayar denda, yaitu berpuasa atau memberi makan fakir miskin. Kalau tidak mampu maka uh, memberi makan fakir miskin, kalau tidak mampu dia membayar, berpuasa 3 hari, ya. Baik. Baik, nazar yang bernazar untuk kemaksiatan ini jarang terjadi karena umumnya kaum muslimin tidak pernah bernazar untuk melakukan kemaksiatan. Apabila mereka benar-benar ingin melakukan kemaksiatan, mereka mereka lakukan, hanya melakukannya saja, ya. Tidak membawa nama-nama Allah dalam perbuatan tersebut. Baik. Kemudian nazar yang ketiga apabila seorang bernazar untuk hal mubah, ya. Contohnya seperti memakai jubah atau, ya, berjalan, ya, berjalan kaki dari satu kota ke kota yang lainnya. Hukum asalnya adalah mubah, ya. Maka dia dibolehkan memilih antara menjalankan nazarnya atau menggugurkannya dengan membayar kafarat. Ya, ya, karena perbuatannya adalah perbuatan yang mubah, maka dia pun boleh pilih. Silakan dikerjakan nazar tersebut, atau pilihan kedua yaitu bayar kafarat, membebaskan budak apabila tidak mampu, ya, membebaskan budak atau memberikan makan 10 fakir miskin atau memberikan mereka pakaian kalau tidak mampu, kemudian berpuasa 3 hari. Baik, kemudian contoh berikutnya itu nazar ketika marah memuncak. Ya. Ketika seorang dalam kondisi marah, kemudian dia mengucapkan kata-kata tertentu, ya. Contohnya seperti kabur dari rumah, ya, atau meninggalkan pekerjaan atau minggat misalnya. Maka hal seperti itu, maka seperti nazar padahal mubah, dia memilih antara melakukannya atau menggugurkannya dengan membayar kafarat, ya. Dia boleh memilih antara melakukannya atau membayar kafarat. Baik. Namun apabila di sana terlihat ternyata mafsadatnya lebih besar apabila dilakukan nazarnya, maka hendaknya dia menggugurkan nazarnya dan kemudian membayar kafarat. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah nazar untuk hal makruh. Seorang bernazar melakukan yang makruh, misalnya begadang semalaman, maka hukum menjalankannya juga makruh dan disunahkan menggugurkannya dengan membayar kafarat. Baik.
Kemudian nazar sebenarnya hukum asal dari nazar adalah makruh karena Rasulullah SAW melarang untuk memulai nazar ya. Jadi hukum asal bernazar adalah ibadah yang makruh. Kenapa? Karena ibadah sebagaimana ya dikatakan oleh Rasulullah, nazar adalah ibadah yang dilakukan oleh orang yang pelit dalam beramal. Dia tidak mau beramal kecuali apabila mendapatkan terlebih dahulu nikmat-nikmat duniawi. Ya. Entah itu lulus ujian, entah itu lulus kerjaan, atau entah itu nikmat-nikmat yang lain, baru kemudian dia mau beramal. Ya. Oleh karenanya Nabi mengatakan itu merupakan amalan orang pelit, ya, amalan orang bakhil. Ya. Dia tidak mau beramal kecuali terlebih dahulu dia mendapatkan nikmat duniawi. Dan Muslim yang sejati dia beramal untuk Allah Azza wa Jalla ikhlas lillahi ta'ala. Apakah dia mendapatkan nikmat sebelumnya ataukah mendapatkan musibah sebelumnya atau dalam kondisi normal biasa saja, dia tetap ikhlas beribadah untuk Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian jenis nazar yang dimaksud dalam bab ke-12 adalah nazar syirik, yaitu bernazar untuk selain Allah. Seperti mengucapkan dengan nama fulan bin fulan, ya, atau dengan nama jin fulan atau roh syekh fulan dan syekh fulan untuk kemudian melakukan sesuatu untuk selain Allah pula. Ya. Maka nazarnya tidak sah, tidak boleh dikerjakan dan tidak ada kafarat serta wajib bertaubat karena merupakan syirik akbar. Oke. Mungkin kasus ini jarang terjadi, namun bisa jadi terjadi. Banyak beberapa kasus, kadang ada orang yang bernazar untuk selain Allah Azza wa Jalla, entah itu untuk jin atau untuk orang yang telah meninggal, kemudian melakukan sesuatu untuk ibadah ditujukan untuk mereka, maka hal itu termasuk perbuatan syirik akbar dan wajib bertaubat. Kafarat nazar adalah memilih antara membebaskan budak atau memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian untuk mereka. Dan jika tidak mampu untuk melakukan hal-hal di atas, maka berpindah menjadi berpuasa 3 hari secara berturut-turut. Baik, itu mukaddimah sebelum kita mulai masuk ke bab ke-12. Kita masuk ke bab ke-12. Babu minasyirki an-nadhru li ghairillah. Bab termasuk dari perbuatan syirik adalah seorang bernazar untuk selain Allah Azza wa Jalla. Kita tulis termasuk perbuatan syirik akbar bernazar untuk selain Allah. Baik. Bernazar untuk selain Allah termasuk perbuatan syirik dan tergolong menjadi perbuatan syirik akbar sebagaimana di sini dituliskan secara jelas ya, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam judul bab ini. Ya. Nazar untuk selain Allah merupakan perbuatan syirik akbar. Ya. Seperti ucapan ya, demi jin fulan atau jin fulan ya, saya melakukan penyembelihan ini untuk jin fulan. Ya. Walaupun jarang terjadi hal ini, namun kejadian ini masih menimpa beberapa di antara kaum muslimin. Ya. Beberapa kaum muslimin masih melakukan hal tersebut. Ya. Berarti sebenarnya ini merupakan perbuatan yang wajib untuk diwaspadai. Ya. Bahkan di zaman sekarang pun masih ada orang-orang yang bernazar kemudian memberikan penyembahan, menyembelih kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Nazar dan menyembelih ini ikatannya dekat ya. Umumnya bernazar kepada selain Allah dilanjutkan dengan penyembelihan, menyembelih hewan-hewan tertentu kemudian ditujukan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Makanya bab ke-12 ini datang setelah bab
menyembelih untuk selain Allah. Karena dekatnya perbuatan tersebut. Umumnya orang yang melakukan penyembelihan kepada selain Allah, mereka mendahulunya dengan nazar. Ya, nazar untuk selain Allah Azza wa Jalla. Dan ini termasuk perbuatan syirik akbar. Ya, syirik akbar adalah syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Makanya seorang yang melakukan nazar tersebut dia wajib bertaubat. Ya, dia telah melakukan syirik akbar, maka dia wajib bertaubat, bersyahadat ulang, kemudian mengerjakan amal saleh. Baik. Dalil yang dibawakan oleh Syekh dalam kitab ini ada dua, yaitu yang pertama adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa qaulillahi ta'ala yufuna bin nadri, ya. Dan mereka yufuna artinya memenuhi, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, ya. Mereka memenuhi nazar. Baik. Sisi pendalilan dari ayat ini adalah Allah memuji orang yang memenuhi nazarnya. Oke. Kita pakai premis-premis. Satu, Allah memuji orang-orang yang memenuhi nazarnya sebagaimana disebutkan dalam ini. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Di antara sifat orang-orang mukmin adalah mereka memenuhi nazarnya dan kemudian takut kepada hari akhir. Baik. Kemudian premis berikutnya, segala yang dipuji oleh Allah berarti diridhoi, ya. Dan segala yang diridhoi oleh Allah berarti ibadah. Baik, itu premis kedua, ya. Segala yang dipuji oleh Allah berarti perbuatan itu diridhoi oleh Allah. Dan segala yang diridhoi oleh Allah berarti perbuatan itu adalah ibadah, ya. Sehingga ibadah jika ditujukan kepada selain Allah maka hukumnya syirik akbar, ya. Kesimpulannya, bernazar untuk selain Allah hukumnya syirik akbar. Inilah hasilnya. Baik. Berdasarkan premis-premis tadi, ya, yufuna bin nadri, Allah memuji orang-orang yang memenuhi nazar. Berarti nazar adalah ibadah, ya. Kemudian ibadah harus ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah tauhid. Apabila ibadah ditujukan kepada selain Allah, maka termasuk perbuatan syirik akbar. Kesimpulannya, bernazar untuk selain Allah, maka termasuk perbuatan syirik akbar. Dalil kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab ini adalah qaulih ta'ala, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allaha ya'lamu." Dan apa saja yang kalian infakkan, ya, dari nafkah, aw nadartum min nadrin, atau yang kalian nazarkan, fa innallaha ya'lamu, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengetahuinya. Fa innallaha ya'lamu, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Baik, kita tuliskan maksud dari Allah mengetahuinya adalah Allah akan membalasnya, ya, membalas perbuatan tersebut, ya, membalasnya, membalas, ya, perbuatan nazar tersebut. Nazar apabila disebutkan sebelumnya dengan infak, ya, infak adalah amal soleh, maka nazar pun juga termasuk amal soleh. Maka di sini Allah Azza wa Jalla akan membalas ibadah tersebut, ibadah nazar tersebut. Allah akan membalasnya. Kemudian premis kedua,
segala yang dibalas Allah berarti diri doi oleh Allah. Ya. Berarti dia adalah ibadah. Segala sesuatu yang dibalas dengan kebaikan di akhirat berarti itu adalah amalan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan amalan tersebut adalah ibadah. Kemudian kembali seperti kaidah sebelumnya, ibadah apabila ditujukan kepada selain Allah adalah syirik akbar. Maka bernazar untuk selain Allah hukumnya syirik akbar. Ya. Ya, itulah sisi pendalilan dari dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya. Ya. Inilah yang penting untuk kita ketahui bersama, ya, yaitu sisi pendalilan. Ya. Sisi pendalilan dari setiap dalil yang dibawakan. Apa kaitan dalil ini dengan bab? Ya. Dalil ini berbicara kadang tidak langsung menyentuh judul babnya. Ya. Seperti dalam kasus ini, di bab ke-12 dibahas tentang termasuk perbuatan syirik adalah bernazar untuk selain Allah. Namun dalil yang dibawakan adalah ternyata pujian tentang nazar. Oke. Pujian tentang orang-orang yang memenuhi nazarnya. Maka di sini kita harus mencari korelasi hubungan antara dalil yang dibawakan dengan bab. Inilah yang paling penting ketika kita mempelajari kitab ini. Kita harus mengetahui korelasi atau hubungan antara dalil-dalil dengan babnya. Karena kadang bagi orang awam tidak mengetahui maksud kenapa dalil ini ada di sini. Padahal dalil ini membahas tentang sesuatu yang lain. Kenapa dalil ini dibawakan pada bab larangan bernazar untuk selain Allah. Padahal dalil yang digunakan adalah pujian bagi mereka yang memenuhi nazarnya. Jadi itulah bagian terpenting dari kita mempelajari kitab ini, ya, mengetahui sisi pendalilan dari setiap dalil yang digunakan. Kemudian di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan munasabatul ayataini lil bab, hubungan, munasabah artinya hubungan. Al-ayataini, dua ayat di atas, lil bab, dengan bab. Bab termasuk kesyirikan adalah bernazar untuk selain Allah. Yaitu anna an-nadra min al-asbab allati yudkhilu biha al-abrar al-jannah. Nazar merupakan salah satu sebab yang bisa memasukkan orang-orang yang bertakwa ke dalam surga. Ya. Dan sebab yang memasukkan seseorang ke dalam surga, maka itu pasti bernilai ibadah. Wa huwa ibadah. Fayuqtada anna sarfahu li ghairillahi syirkun. Maka itu menunjukkan bahwasanya apabila nazar ditujukan kepada selain Allah termasuk perbuatan syirik. Ya, syirik akbar di sini. Wa kadzalika ta'liqu syai' bi 'ilmillahi wal jazaa'i 'alaihi. Oke, baik ya. Jadi itulah alasannya. Nazar termasuk ibadah dan ibadah harus ikhlas untuk Allah. Apabila suatu ibadah ditujukan kepada selain Allah, maka termasuk perbuatan syirik akbar. Satu dalil lagi yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab ke-12 ini, ad-dalilus tsalis wa fi sahih. Dalam kitab sahih, ya, yaitu Sahih Bukhari maksudnya, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi. Ya. Man nadhara, barang siapa atau siapa saja
Nazara yang bernazar ayyuti Allah untuk mentaati Allah, falyuti'hu maka hendaknya dia mentaatinya. Hendaknya dia lakukan amalan ketaatan tersebut. Wa man nadhara an ya'siyallaha fala ya'sihi. Dan siapa saja yang bernazar untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, fala ya'sihi, maka hendaknya dia tidak bermaksiat kepadanya, tidak melakukan nazar tersebut ya. Kemudian dia membayar kafarat, yaitu tadi membebaskan budak atau memberi makan 10 orang miskin atau memberi mereka pakaian masing-masing satu ya, dari 10 orang miskin diberikan pakaian masing-masing satu, atau kalau tidak mampu maka berpuasa 3 hari ya. Baik, sisi pendalilan dari dalil ini adalah pada kata waman nadhara ayyuti Allah, siapa saja yang bernazar untuk mentaati Allah ya, maka ayyuti Allah di sini ya, untuk berbuat ketaatan kepada Allah, maka nazar juga tergolong sebagai ketaatan ya. Nazar tergolong sebagai ketaatan ya. Berarti ibadah. Nazar tergolong sebagai ketaatan, berarti nazar bernilai ibadah. Dan kembali ke kaidah yang tadi, ibadah harus ditunjukkan untuk Allah Azza wa Jalla. Itulah ikhlas dan tauhid. Apabila ditunjukkan untuk selain Allah, maka termasuk perbuatan syirik akbar. Baik, di sini al-farqu baina nadari ta'ah wal ma'siyah wa li ghairillah. Beberapa perbedaan antara nazar ketaatan wal maksiyat dan nazar maksiat, wa li ghairillah dan nazar untuk Allah. Nadhru ta'ah lillah kal halifi billah yan'aqid. Nazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, bersumpah menyebut nama Allah untuk misalnya salat malam, maka nazarnya sah. Fihil wafa, dia harus menjalankan nazar tersebut. Awil kafarah, atau kalau tidak maka dia membayar kafarah ya. Kita tuliskan, sebenarnya sudah ada tadi ya di catatan, nazar melakukan taatan ya, maka wajib ketaatan untuk Allah ya. Ketaatan untuk Allah, berarti dia wajib dilakukan nazar tersebut ya. Jika tidak maka dia wajib bayar kafarat. Baik. Kemudian yang kedua, nadhrul ma'siyati lillah kal halifi billah yan'akid fihi al-wafa awil kafarah wa yahrumul wafa'u bihi. Baik, kita tuliskan. Penazar melakukan kemaksiatan ya. Dia menyebut nama Allah, ya Allah, kalau saya lulus maka saya akan ya misalnya minum-minum ya. Maka hal tersebut ya nazarnya tidak boleh dilaksanakan dan wajib bayar kafarah ya. Nazar melakukan kemaksiatan, nazarnya tidak boleh dilaksanakan dan dia wajib bayar kafarat ya.
Yang ketiga, yang di sini an-nadhru li ghairillah, bernazar untuk selain Allah, kal halafi bi ghairillah. Dia bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk kemudian melakukan penyembelihan kepada selain Allah, ya. Maka nazarnya tidak sah, nazar syirik, ya. Maka nazarnya tidak sah, wajib bertaubat karena termasuk syirik akbar. Nazar dengan bersumpah menyebut nama Allah kemudian melakukan ritual-ritual tertentu yang bertentangan dengan syariat, maka itu jelas merupakan perbuatan syirik akbar, ya. Dia wajib bertaubat, ya, dan wajib untuk menggugurkan nazar tersebut, meninggalkan nazar yang telah dia ucapkan tadi. Baik, itulah bab tentang nazar, ya. Untuk info lebih lengkapnya bisa dibaca kembali, ya, materi yang telah kami kirim. Sana insya Allah telah lengkap. Kemudian kita akan masuk ke bab berikutnya, bab ke-13. Babun minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Bab termasuk kesyirikan adalah isti'azah kepada selain Allah dalam hal yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Azza wa Jalla. Isti'azah artinya meminta perlindungan. Meminta perlindungan kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, maka itu termasuk perbuatan syirik akbar. Contoh, ya, seorang berlindung kepada jin, ya, penunggu hutan, ya, atau gunung ketika hendak lewat, ya. Berlindung kepada jin penunggu, penunggu hutan atau penunggu pohon atau penunggu gunung, ya, ketika hendak lewat, ya, supaya tidak diganggu, ya, makhluk-makhluk halus, ya, halus yang lain, ya. Jadi mereka meyakini ada banyak makhluk halus dan ada satu yang paling berkuasa di situ, tempatnya di pohon tertentu. Kemudian ketika melewati gunung itu atau hutan itu, dia meminta perlindungan kepada jin itu tadi, ya. Maka itu termasuk perbuatan isti'adzah, meminta perlindungan kepada selain Allah supaya tidak diganggu. Ya, di sini berlindung kepada jin contohnya tadi, ya. Ketika hendak lewat supaya tidak diganggu makhluk halus yang lain, atau tidak terkena musibah di tempat tersebut, atau supaya tidak terkena musibah di tempat tersebut kemudian dia meminta perlindungan kepada jin penunggu di di tempat itu. Dan ini merupakan perbuatan syirik akbar, perbuatan syirik akbar, ya. Mungkin sebagian dari manusia masih melakukan hal-hal ini, ya, terutama di tempat-tempat yang memang diyakini sebagai tempat-tempat keramat atau tempat-tempat sakral, baik itu di gunung, ya, atau di laut, ya, atau di hutan belantara, ya, dan semacamnya. Dan ini termasuk perbuatan syirik akbar. Adapun jika berlindung kepada makhluk dalam hal yang makhluk mampu, maka tidak termasuk perbuatan syirik akbar. Adapun jika berlindung
kepada manusia, makhluk ya, makhluk manusia dalam hal yang mereka mampu, maka hukumnya boleh-boleh saja. Ya. Ya, seperti seorang yang meminta suaka perlindungan, ya mungkin dia berasal dari negara konflik, ya. Ada perang di sana, entah itu perang agama atau perang ras, ya. Kemudian dia pun terpaksa mengungsi ke negara lain, ya. Meminta perlindungan dari negara yang dia tuju, ya. Kemudian dia pun mendapatkan perlindungan mereka, dilindungi supaya dia tidak dikejar-kejar oleh, ya, orang-orang yang hendak membunuhnya. Maka perlindungan ini hukumnya boleh, ya, selama mereka mampu untuk memerlukan perlindungan. Ya. Selama mereka mampu untuk memberikan perlindungan. Ya. Adapun yang termasuk syirik di sini adalah apabila yang berlindungnya kepada jin, ya, atau kepada makhluk dalam hal yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, seperti untuk menolak musibah, ya. Musibah secara umum, entah itu gempa bumi, entah itu gunung meletus, entah itu kebakaran hutan, entah itu banjir, puting beliung, ya. Kemudian kekeringan dan lain sebagainya, ya. Itu semuanya tidak ada yang mampu kecuali Allah Azza wa Jalla. Baik, jadi perlu dipahami isti'adzah di sini, ya, macam-macam isti'adzah. Ya, harusnya kita tadi tulis ya. Isti'adzah ada dua. Pertama dalam hal yang makhluk mampu, maka boleh. Kemudian yang kedua dalam hal yang makhluk tidak mampu, maka termasuk perbuatan syirik. Di sini ada beberapa dalil yang dibawakan, yaitu dua dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab ini. Yang pertama adalah qaulillah ta'ala wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa, ya. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia ya'udzuuna birijalin minal jin yang meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin fazaduhum rahaqa, ya. Sehingga namun ya jin tersebut ya bahkan semakin membuat manusia bertambah sesat, bertambah takut kepada jin, kemudian semakin bergantung kepada jin tersebut. Baik, sisi pendalilan dari ayat ini adalah Allah Azza wa Jalla bercerita tentang salah satu perbuatan syirik yang dilakukan oleh sebagian manusia, yaitu di sini konteksnya adalah orang Arab jahiliyah. Ya. Allah sedang di sini Allah sedang menceritakan amalan orang Arab jahiliyah, yaitu apabila jika mereka melewati lembah yang sunyi, ya, atau angker, ya, menurut mereka angker, mereka berlindung kepada jin penunggu tempat itu. Baik, ya. Ternyata itu bukan hanya terjadi di zaman dahulu, ya. Bahkan sampai zaman sekarang pun masih ada beberapa gelintir manusia yang melakukan hal tersebut, ya. Ketika hendak melakukan ritual, ya, melakukan melewati suatu amalan, mereka terlebih dahulu meminta izin kepada jin penunggu yang ada di tempat itu, ya. Entah itu meminta restu atau meminta perlindungan dan sejenisnya, ya. Dengan sesajen-sesajen misalnya, ya. Dan itu tentu saja termasuk perbuatan syirik akbar, ya. Istiadah di sini umumnya disertai dengan sajian-sajian, baik entah itu hewan, entah itu buah-buahan, atau entah itu bunga-bunga dan segala macamnya. Ya. Baik. Ya'udhun yaltaji'un. Ya'udhun artinya meminta perlindungan. Ya.
Kemudian Allah katakan di sini fazaduhum rahaqa, ya. Ketika orang-orang berlindung kepada jin, maka itu tidaklah menimbulkan ketenangan dalam hati mereka, namun ternyata menimbulkan rasa takut, ya, rasa takut kemudian dan juga kesesatan kepada orang itu. Rohaqa yaitu az-zu'ru wal khawfu fil qulub, ya. Rasa takut, ya, dalam hati. Warrahku fil abdan. Adapun ar-rahku adalah takut yang ada pada badan. Wal isti'adhu bi ghairillahi la tufidul musta'id. Meminta perlindungan kepada selain Allah tidak bisa memberikan manfaat kepada pelakunya. Bal taziduhu rahqan. Bahkan semakin menambah ketakutan. Wahia syirkun akbar. Dan isti'adah kepada selain Allah juga termasuk syirik akbar. Fa'uqiba binaqidhi qasdih. Maka dia di dunia mendapatkan hukuman berupa rasa was-was, ya, rasa takut dan rasa tidak aman, ya. Yang asalnya tadi dia meminta keamanan dan ketenangan, namun Allah hukum kebalikannya, yaitu Allah berikan kebalikan dari ketenangan itu, ya, menjadi rasa takut, rasa was-was dan rasa gemetar. Baik. Kemudian dalil yang berikutnya yang dibawakan dalam kitab ini tentang isti'adah kepada selain Allah termasuk perbuatan syirik adalah hadis Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Ya. Khalah binti Hakim radhiyallahu anha salah seorang sahabiat yang mulia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mampir di suatu tempat, ya, melewati suatu tempat, lembah, hutan, gunung atau pantai, ya, yang sunyi, yang jarang penduduknya atau yang mungkin dikira angker, ya, yang mungkin dikira angker. Kemudian dia berkata, A'udzu bikalimatillah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah at-tammat yang sempurna, yaitu Al-Quran. Min syarri ma khalaq. Dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Ya. Dan itu adalah doa ketika melewati tempat yang takut dia di situ, yang mungkin ada isu-isu setan di situ. Ya. Kemudian dia berdoa dengan doa ini. Maka faedah dari doa ini adalah lam yadurrahu syai'un. Dia tidak akan dimudaratkan oleh suatu apapun. Hatta yarhala min manzilihi dzalik. Sampai dia meninggalkan tempat itu tadi. Baik, sisi pendalilan dari hadis ini terhadap bab, ya, adalah bahwa isti'azah yang diajarkan adalah meminta perlindungan kepada Allah. Inilah yang diajarkan dalam hadis ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan apabila kamu takut, ya, maka mintalah perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. A'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Ya, meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian premis berikutnya, jadi nomor satu, isti'azah yang diajarkan adalah meminta perlindungan kepada Allah. Itu nomor satu.
Kemudian yang kedua, apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah ibadah. Ya. Dan kembali ke kaidah yang ma'ruf tadi, ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila ditujukan kepada selain Allah, maka termasuk perbuatan syirik. Ya, baik. Itulah sisi pendalilan dari hadis ini. Ya. Yang diajarkan adalah meminta perlindungan kepada Allah dari apa yang ia takuti. Ya, maka apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah, maka itulah ibadah. Ya. Maka ibadah harus ikhlas untuk Allah, ya. Dimintakan kepada Allah Azza wa Jalla perlindungan itu tadi. Apabila ditunjukkan kepada selain Allah, ya, maka itu termasuk perbuatan syirik akbar. Ya. Manzilan, uh, man nazala manzilan, siapa saja yang mampir ke suatu tempat, yashmulu man nazalahu ala sabilil iqamati daimah aw at-tari'ati kas-safinati masalan. Ya. Manzilan itu artinya adalah suatu tempat, entah itu dia singgah di situ dalam waktu yang lama atau sebentar. Baik. Kemudian syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang Allah ciptakan, asyarru la yunsabu ilaihi li'annahu khalaqa syarra li hikmah. Keburukan tidaklah dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla menciptakan keburukan karena ada hikmah di balik keburukan tersebut. Kemudian di sini rahimahullah taala menyebutkan aksam makhlukat, macam-macam makhluk yang Allah ciptakan berdasarkan ditinjau dari baik dan buruknya. Ya, tertulis macam-macam makhluk ditinjau dari segi baik dan buruknya. Yang pertama ada khairun mahdun, makhluk yang Allah ciptakan murni berisi kebaikan, tidak ada satupun keburukan padanya, yaitu al-jannah, surga, war rusul, dan para rasul, ya, wal malaikah, dan juga para malaikat, ya. Mereka semuanya merupakan makhluk ciptaan Allah yang membawa kebaikan, ya, dan tidak membawa sedikit pun keburukan. Jenis yang berikutnya adalah makhluk yang syarrun mahdun, yang murni membawa keburukan dan tidak membawa kebaikan, yaitu an-nar, neraka, wa iblis bi'tibari dzataihima, dan juga iblis apabila ditinjau dari zatnya, dari zat iblis itu dan juga dari neraka itu. Kemudian yang ketiga, makhluk yang Allah ciptakan fihi syarrun wa khair, ada kebaikan di dalamnya dan juga ada keburukan di sana, ya. Jadi makhluk-makhluk yang memiliki potensi untuk melakukan kebaikan dan juga potensi untuk melakukan keburukan itu manusia. Umumnya kita manusia-manusia melakukan kebaikan dan juga berpotensi melakukan keburukan. Wal jin, demikian pula jin. Jin juga termasuk makhluk yang mukallaf, yang dibebani syariat, yang diminta untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi jin juga termasuk makhluk yang dibebani syariat, ya, dibebankan untuk menerima syariat Islam, ya, untuk melakukan amal soleh.
wal hayawan, dan juga hewan-hewan yang lain. Mereka walaupun bukan mukallaf, mereka mengandung kebaikan dan juga keburukan, berpotensi baik dan juga berpotensi untuk merusak. Oke, baik ya. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada pertanyaan. Satu, apakah bedanya jin dan iblis? Tuh, ada tadi. Apa beda jin dan iblis? Apakah mereka sejenis? Ya, mereka ya berasal dari makhluk yang Allah ciptakan dari api. Ya. Jin adalah nenek moyang, afwan. Iblis adalah nenek moyangnya jin. Ya. Iblis ini cuma satu, ya. Yaitu yang ketika Adam diciptakan, dia diperintahkan untuk bersujud kepadanya. Kemudian dia menolak. Itulah iblis. Ya. Dan iblis ini meminta kepada Allah SWT untuk dipanjangkan umurnya. Ya. Dipanjangkan umurnya sampai nanti hari kiamat. Ya. Jadi dia dari dulu sampai sekarang kekal. Ya. Kekal sampai hari kiamat. Kekalnya muakkad. Ya. Ada waktunya, ada batas waktunya. Ya, jadi dia telah hidup dari sejak zaman Adam, kemudian melewati zaman-zaman para nabi, kemudian juga hidup di zaman Nabi Muhammad, kemudian juga bahkan hingga saat ini, bahkan nanti pun sampai menjelang hari kiamat. Itulah iblis. Nenek moyangnya jin, dan jin adalah anak keturunannya iblis. Ya. Jin adalah ya, makhluk yang diciptakan dari api. Ya. Beberapa pendapat mengatakan jin adalah anak dari iblis. Kemudian satu lagi syaitan. Ya. Syaitan adalah sebutan bagi jin atau manusia yang membangkang perintah Allah, membangkang perintah Allah Azza wa Jalla. Ya. Iblis adalah nenek moyangnya, kemudian jin adalah makhluk yang diciptakan dari api, ya. Dan dari jin tersebut ada yang muslim, ya, ada jin muslim, dan juga ada yang kafir. Yang kafir inilah yang disebut sebagai syaitan. Dan nama syaitan juga tidak khusus bagi jin saja, kadang syaitan juga berupa dari jenis manusia, ya. Manusia-manusia yang durhaka, yang tidak mau beriman, mereka juga mendapatkan predikat sebagai syaitan. Istiazah kepada jin. Perempatan sesajen, bunga di perempatan jalan. Sesajen yang dilakukan oleh sebagian orang, memang sebagian orang meletakkan sajian tersebut dalam rangka untuk isti'adzah, ya. Memberikan apa namanya, tuntutan dari jin penunggu. Jadi mereka meyakini di tempat itu, di perempatan itu ada jin penunggunya, dan minta untuk diberikan sesajian. Apabila nanti tidak diberikan sesajian, nanti dia akan menimbulkan kecelakaan-kecelakaan di jalan tersebut. Ya. Termasuk pula, ya termasuk isti'azah kepada selain Allah, karena dia takut kepada jin tersebut, ya, takut kepada makhluk gaib yang ada di situ, ya. Kemudian dia pun melakukan ketundukan, perbuatan ketundukan atau berarti perbuatan ibadah, ya. Dia tunduk kemudian menjalankan apa yang diminta oleh jin itu, ya. Jin itu misalnya minta bunga dengan melalui perantara lisannya dukun, ya. Dukun bilang, oh nanti di tempat itu penunggunya minta bunga-bunga ini, ya. Kemudian orang-orang pun memenuhi permintaan tersebut, ya.
Termasuk isti'adzah juga meminta perlindungan kepada jin, kemudian juga termasuk khauf ya, takut yang terlarang, kemudian juga termasuk eh, apa namanya? Penghambaan diri atau ketundukan kepada jin. Jadi jika disebut isti'azah juga masuk ya. Selain isti'azah juga ada ketundukan kepada jin dan itu pun juga termasuk perbuatan syirik. Manakib kepada dilaksanakan. Manakib manakib apabila diiringi dengan alat-alat musik ya, kemudian melakukan bercampurnya laki-laki dan perempuan ya, atau ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah, maka itu termasuk perbuatan yang dilarang, ya, termasuk kemaksiatan. Ya. Maka apabila dulu pernah bernazar untuk melakukan manakib yang jenis itu, ya, jenis yang ada musiknya, kemudian ada campur baurnya, kemudian amalan-amalan yang bid'ah, maka itu termasuk kemaksiatan dan wajib untuk digugurkan. Digugurkan kemudian membayar kafarat. Kafaratnya tadi telah disebutkan membayar apa membebaskan budak kalau atau memberi makan 10 fakir miskin ya, atau memberi mereka pakaian ya. 10 orang miskin diberikan pakaian satu-satu ya, pakaian yang layak pakai, tidak harus baru, yang penting pakaiannya masih layak pakai. Apabila tidak mampu maka kemudian berganti ke kewajiban berikutnya, yaitu berpuasa 3 hari ya. Berpuasa 3 hari untuk ya kafarat nazar tersebut. Jadi nazarnya termasuk nazar maksiat ya. Tidak boleh dipenuhi dan membayar kafarat. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Ustadz, kalau yang tadi perbedaan jin, iblis dan setan apa Pak Ustadz? Saya kurang menyimak tuh. Tolong dibalik Baik, lagi. itu sudah saya tuliskan di sini. Insya Allah saya copy paste ya. Copy Ya, Pak paste ke Ustadz. Ya, grup. Mhm. ya. Iblis adalah nenek moyangnya jin ya, dan jin dalam beberapa riwayat dikatakan sebagai keturunan dari iblis. Entah bagaimana cara mereka berkembang biak, namun beberapa riwayat mengatakan mereka adalah keturunan dari iblis, ya, makhluk yang diciptakan dari api, ya. Dan di antara jin ada yang muslim dan ada pula yang kafir. Dan yang kafir itulah yang disebut sebagai syaitan, ya. Yang kafir mereka lah yang disebut sebagai syaitan. Nanti akan kita kirimkan. Oke, sudah tidak ada pertanyaan. Baik, kita akhirkan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.